Maksudnya minta tolong untuk diedukasi gitu Pak, kita semua biar tahu gimana sih Pak alur buat kita bikin permohonan untuk izin menangkarkan hewan liar legal, mulai dari yang tidak dilindungi hingga yang dilindungi. Karena gini Pak, sejujurnya kami itu kayak saya lah bersinggungan dan BKSDA itu takut, karena takutnya kita mau minta tolong, minta pencerahan, tapi takutnya seperti jadi menyerahkan diri akhirnya jadi tersangka. Takutnya. R3S Reptil, dan ada Mas Juna TV. Emang lo udah punya channel sekarang Juna? Alhamdulillah. Subscribe ya Juna TV ya. Terinspirasi dan disuruh siapa bikin channel? Disuruh Muhammad Panji. Ahmad. Kayak Ahmad. Disuruh Ahmad. Bukan Panji. Enggak, karena gini, Ahmad. aku tuh lihat dia kegiatannya bagus kan. Dalam artian ya menginspirasi lah. Dia tuh bikin komunitas, dan itu memang bukan buat kayak mamerin apa gitu, buat apa ya kan, dia rescue, lebih ke memang rescuer. Kadang musang juga nekat nih, ini ya gimana lagi bang, orang-orang minta tolong katanya gue tolongin. Cuma kan maksudnya itu belum terpublis, dia bantuin orang nangkep ular gede gitu. Lu udah berapa lama Juna jadi rescuer? Dari tahun 2016. Kenapa lu gitu? Karena waktu itu banyak banget orang-orang yang butuh tentang ular. Dan satu hal yang bikin orang aneh tuh, ketika orang kena gigit ular nggak berbisa, itu bawa rumah sakit. Dan ditangani di rumah sakit biayanya mahal banget. Karena orang itu nggak tahu tentang ular yang berbisa atau enggak. Jadi langsung main pegang aja Pak. Makanya kita tim edukasi juga. Ya, karena ular itu berbisa dan nggak berbisa harus ada ilmunya ya, karena secara visual ada beberapa yang mirip. Iya. Ya kan? Makanya waktu itu emang kita dan tim sebenarnya bukan komunitas sih Bang, kayak wadah aja. Iya, jadi kalau komunitas kan banyak. Kalau ada siapa yang mau gabung silakan, tapi kita jelasin resiko dan nggak ada duitnya. Itu resiko sih Pak. Ini aja hari ini saya 3 kali ditelepon nangkap ular. Ini Pak. Karena memang konflik antara si ular sama manusia ini nggak hanya terjadi di area pedesaan ya teman-teman. Bahkan di area perkotaan itu sering banget terjadi. Aku punya pengalaman sama Irfan tempoh hari di Cinere ya. Iya. Jadi kita malam-malam susur bang, dapat hampir sekarung. Pas ke rumah kan? Iya. Gue nyari ada telur kobra. Kobra tuh di halaman orang ya ampun ya. Di genteng bawa genteng ya. Bukan bawa genteng, gue tahu bekas adukan bangunan. Dia buat temen sarangnya di sana ya Irfan, di situ. Dia nyarang di situ. Dan telurnya ditemukan sudah menetas menjadi cuma cangkangnya doang. Udah menetas, baru menetas sih kayaknya ya. Belum lama. Terus yang ketinggalan ya kobranya ya. Kobra ketiga. Oh yang putih. Enggak, yang banyak ke toples. Iya. Itu dari damkar. Yang dari damkar yang gue ngambil lagi akhirnya. Jadi damkar Cakung itu kan nitipin Pak. Jadi rilis di Purwakarta ya siap, dan itu Tangerang kan langsung ke Irfan. Tinggal. Lo ngapain ninggalin ular di rumah gue jadi banyak gini? Tapi kadang-kadang ada rescuer yang rescue itu suka iseng gitu ya, kayak dia bawa ular sembarangan dari rumah. Ada ya Jun yang kayak gitu ya, Maksudnya gimana sih Pak? yang nakal. Jadi Edukasi nih sama nih. Yang nakal kadang-kadang. dengan pribadi. Itu modus berarti ya? Iya. Bisa disebut pawang juga kadang untuk orang-orang kayak gini. Nah ya sempat kita bahas ya Jun ya. Jadi dia buat ngamanin komplek itu, tapi dia bawa ular sendiri. Jadi minta tolong nih, Iya. saya buat review. Tapi biar kelihatan virus, ularnya bawa carrier gitu. Iya. Yumpet ini di mana? Biasanya kayak gitu. Yumpet ini caranya Jadi mereka ada tim ya Jun ya kayak gitu ya. Kantong. anjir.
Iya bener. Juna pelakunya. Enggak, inisialnya pelakunya Juna. Iya, inisialnya Juna. Tapi pelakunya. ada bener yang kayak gitu. Ada. Tapi kalau Juna sih selama ini gua Aman lihat ya? sih enggak Iya, iya, iya. gitu. Oke, Yang gua kalau lihat Mas sih. Budi ini adalah breeder, Heeh. Reti. Oke. Nah, kita mau ngebahas tentang mumpung ada Pak Kepala Balai nih, Ah iya. Pak Karyadi. Jadi kan Budi ini kan temenku seorang yang emang hidup ya Pak ya, baru bisa dibilang profesi sebagai peternak ular Pak, jenis piton reticulatus kembang Pak. Nah aku selalu bilang ke Budi, lu kenapa nggak izinnya nggak lu urus? Nah, ini nggak dilindungi mang, lu tetap harus urus, itu ada aturan hukumnya. Tapi aku mau jelasin ke Budi untuk edukasi aturannya gimana, aku nggak tahu Pak. Pak silakan Pak, minta tolong Pak kalau misalkan bisa ditangkap. Maksudnya minta tolong untuk diedukasi gitu Pak kita semua biar tahu gimana sih Pak alur buat kita bikin permohonan untuk izin menangkapkan hewan yang legal, mulai dari yang tidak dilindungi hingga yang dilindungi. Karena gini Pak, sejujurnya kami tuh kayak saya lah, bersinggungan dengan BKSDA itu takut. Karena takutnya kita mau minta tolong, mewakili pertanyaan saya. minta pencerahan, tapi takutnya seperti jadi menyerahkan diri akhirnya jadi tersangka. Takutnya kan, Benar. Biasanya yang kepikiran ya seperti itu. ya bener kan, Benar. semua Iya, rata-rata iya. gitu Pak. Tapi justru makanya ketika saya mengenal BKSDA lebih dekat, ternyata kita tuh mitra. Mitra, Justru- sahabat malah yang enak jadi guru juga ya. Betul, jadi kayak informasi-informasi yang kita berikan tuh, oh ternyata nggak serumit yang dibayangkan, tak semahal yang diperkirakan juga, nggak seribet juga. Dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Betul. Nah makanya kasus seperti Mas Budi mungkin mau ke yang lainnya, bahwa tidak selamanya yang Tidak dilindungi dilindungi. saja yang harus berizin dan juga terdata, yang tidak dilindungi pun harus terdata, betul ya Pak? Ya betul. Jadi kalau dalam pengelolaan TSL di Indonesia itu kan terbagi dua ya. TSL yang masuk dilindungi dan tidak dilindungi. Tapi semua ini diatur tata usahanya. Kemudian Indonesia juga terikat dengan aturan CITES, Oh iya. Konvensi Perdagangan Satwa Liar secara internasional. Jadi kalau di CITES itu nanti ada 3 Kategori ya? pengelompokan, ada Appendix 1, Appendix 2, dan Appendix 3. Jadi kalau yang Mas Budi ya, Mas Budi tadi menangkapkan untuk jenis ketik. Ketik itu kan masuk Appendix 2. Iya. Jadi nanti kalau perdagangannya itu pengawasannya 2 pintu, di Indonesia dan di negara tujuan. Jadi kalau Mas Budi ini nggak ada izinnya, kalau mau ekspor nanti kalau lewat Soekarno Hatta pasti nanti akan dicegah oleh teman-teman Polhut di bandara. Kalau sini lolos nanti di luar negeri juga pasti akan Pasti kena ya? kena juga. Jadi memang yang tidak dilindungi kalau Mas Budi tadi aman-aman, tapi itu ada aturannya. Jadi kalau sebetulnya yang Appendix 2 kan bisa dari alam juga. Iya. Kalau alam mekanismenya nanti ada namanya kuota tangkap. Oh iya. Untuk penentuan jumlahnya nanti harus ada pertimbangan dari LIPI. Kalau di CITES sebagai authority ilmuwan LIPI. Jadi pertimbangan secara ilmiah berapa supaya populasi di alam ini berkelanjutan. Jumlah untuk kuota tangkap per tahun. Per tahun ya. Kemudian selain dari alam, kalau Appendix 2 bisa dari penangkaran. Jadi penangkaran nanti untuk saat ini izinnya kan masih di BKPM. Jadi nanti kalau secara teknis nanti bisa datang ke kantor, kita bicarakan kemudian punya stoknya gimana, dulu sejarahnya gimana, Asal usulnya. ya asal usulnya. Kemudian kalau udah berhasil kita lihat stoknya seperti apa. Kemudian ada syarat-syaratnya memang. Kalau sekarang kan nggak bisa ada NIB, nomor induk berusaha. Nah, NIB. Benyamin Punai ini. Ya. NIB nanti akan keluar izin usaha dan izin lingkungannya. Kemudian kalau nanti untuk komersial harusnya berbadan hukum. Iya. Ya jadi nanti ke notaris bikin badan hukum, nanti bikin proposal, nanti bentuk proposalnya apa, nanti kita punya soft copy-nya, nanti tinggal mengisi. Nanti
apa data-data yang ada itu nanti Mas Budi ya. Mas Budi diisi nanti akan diverifikasi oleh staf KSDA. Jadi nanti masalah perdagangannya hasilnya nanti kan Mas Budi kan ketahuan itu kalau udah berhasil. Nanti kalau hasil dari penangkaran namanya ada batas maksimum produksi BMP. Itu yang setiap tahun nanti ditetapkan oleh Jadi dibagi gitu ya anakannya gitu ya. bukan dibagi, kita kan nanti ada estimasi maksimumnya juga itu. Kan nggak mungkin nanti kalau Mas Budi punya indukan 2, kemudian harusnya secara ilmiah anaknya 20, kalau Mas Budi jual lebih 20 kan yang kelebihannya kan patut kita pertanyakan itu dari mana. Makanya kita nanti ada BMP-nya juga per tahun. Jadi Mahal nanti nggak, Pak? Perizinannya mahal nggak? enggak. Syaratnya apa aja sih Pak biasanya? CV CV. Badan usaha nanti bikin satu MIB, CV nanti bikin proposal. Lahan sih yang paling penting syaratnya. nggak usah. Ya tempatnya kan memang harus bisa ya. Iya, dia kan kayak Tapi kan penangkaran nggak- gitu kan bukannya harus kayak batas apa sih waktu itu? Lo mau bikin Pembuangan apa? ya? Mau bikin penangkaran sih. Waktu itu sih disuruhnya sempat nanya kan, waktu itu harus minimal banget tempat pembuangannya itu harus 300 iya. meter dari mata air penduduk gitu kan, mata air yang biasa dipakai penduduk. Sama kita juga harus punya dokter hewan resminya, dokter Iya, hewan Mak. resminya. Ya makanya kalau dokter hewan nanti kan bisa visitor ya. Jadi kalau kayak Kak Irfan ini nggak punya dokter hewan, tadi Kak Irfan sama ada kerjasama dengan dokter hewan yang sudah beliau percaya. Jadi kalau ada apa-apa visit ke Oh, beliau bisa, untuk Bud. bisa. Kalau kenal. Nah itu lahannya ini masalahnya kita tinggalnya di komplek. Kita tinggal di dalam Ya rumah. makanya kan ini nanti kan berkaitan dengan tetangga ya. Ah. Makanya kita kalau dulu kan ada terkena dengan izin lingkungan ya. Iya. Izin lingkungan jangan sampai apa yang diusahakan oleh Mas Budi ini nanti ada komplain dari tetangga. Harus ada kepastian itu. Makanya cari tempat yang juga harus memang itu tidak nanti mengganggu tetangga. Kemudian nanti juga dilihat kayak tadi Mas Panji kan ada pitonnya lepas ya. Mas Panji gimana besok kalau ada piton lepas? Jadi Mas Budi juga gitu kan. Oh ini saya kandangnya udah seperti ini nih. Tapi kalau nanti kandangnya ada lepas, udah ada antisipasinya seperti apa? Atau kayak gua kayak kemarin kan bikin sayembara nih, nemu juta. Bener pakai sayembara? Tapi kan udah dievaluasi Oh, yang kenapa nemu 1 lepasnya juga. ya. Tahu nggak? Itu pakai toples rengginang. Pahitnya itu. Diaturin pakai toples. Pahit ini apa ulernya gitu kan. Kita pikir wali mau dimatiin sebelumnya. Aduh, sih. Kayak kita apa aja kemarin liatin foto mirip. Dapat uang timurnya, dapat. Gue bilang pagi-pagi gue seneng sih udah ketemu langsung tagih duit. Dia mikirin duit. Oh, berarti Tapi rezeki di balik musibah itu ya. ya iyalah, ya minimal duit itu balik. Lebih baik kehilangan sejuta daripada 25. Kalau nggak dimatiin gitu. Tapi kenapa nggak dimatiin ya? Ya kan link itu. Iya. Iya. Dia viral. Konten Iya. bagus. Mas ikan hewan itu lebih baik daripada membunuhnya ya. Kan bercanda, Mas. Salam lestari inget. Ya kan itu weling. Oh, pahit ya. Kok bisa kepikiran bowling ya? Iya. Warnanya gitu. kali. Padahal beda ya. Warnanya. Fungsinya edukasi High ya. quit ngering sebenarnya. punya gua. Sorry ya, kayak high quitnya udah ngering loh. Makanya mahal. Sombong dia. Dia dikasih yang bibir putih nggak sih? Enggak. Enggak ya? Bibir putih yang di rumah. Gua tahu belum ya. Yang bibirnya putih, Oh, Jangan. saya punya itu. pahitnya bibirnya putih. Oh, itu. Jangan sampai didengar Oh, iya, nanti dipisah. Ada. Kalau bibir putih, oh, Sudah ada. Belum lihat punyanya dia. Oh, yang palanya sampai putih ya? Oh, jelek itu cacat itu. Cacat. Lembut. Ya emang bener kan kelainan genetik cacat. Dia punya lu juga cacat semua. Ting tong. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan untuk teman-teman seperti Himbauan, teman-teman Pak. Mas Budi, Aku butuh Regina nasihat dan sama lain-lain himbauan, yang Pak. mewakili ya. Anak-anak ini Pak pintar ya. Untuk Mas Budi Wartawan dia balik.
untuk Mas Budi walaupun Katy tidak dilindungi memang sebaiknya langsung aja nanti diurus izin penangkarannya, sekalian nanti diurus izin edarnya. Jadi ya izin edar nanti, jadi saat untuk melakukan penjualannya nanti secara legal juga. Ada Mas Juno juga yang sudah membantu. Mas Juna ya, saya orang Jawa. Kalau A biasanya O. Takutnya jadi Herjunot. Beda tinggi sih, dia pendek. Mas Juna yang sudah membantu rescue, makasih. Hanya nanti kalau ada yang dilindungi kontak aja dengan kami ada PPS untuk pusat penyelamatan satwa juga. Itu nanti yang dilindungi nanti kita masukkan ke sana dan nanti kita carikan habitat yang Baik ya Pak ya. yang sesuai. Belum tentu yang lepas juga itu asalnya dari Jawa semua.